Tapi tiba-tiba Sarah ngompori suami, usir hamba saya beserta anaknya, diusir. Jadi waktu itu Ismail sudah umur 16, Ishak masih 2 tahun. Banyak kejanggalan di sini. Kalau saya baca tuntas itu banyak kejanggalan ya. Itu versi Nasrani ya kan? Iya, ini versi Nasrani. Kalau Islam tidak ada kejanggalan. Al-Quran itu Zalikal kitab la roibi, tidak ada keraguan. Apalagi salah, ragu-ragu saja tidak ada. Tapi kan di sini banyak sekali keraguan, banyak sekali. Nah, baik. Jadi mudah-mudahan tentang anaknya yang 2 tadi, kalau menurut Al-Quran jelas 1439. Urutannya Ismail, Ishak. Menurut Alkitab anaknya juga 2, cuma urutannya dibalik. Di bawahnya panah itu Ibu, Bapak. Nomor 1, lihat Al-Quran surat 14 ayat 39. Anaknya Ibrahim 2 orang, namanya Ismail dan Ishak. Lihat Alkitab, kitab Tawarah yang pertama, pasal 1 ayat 28. Anaknya juga 2. Siapa dan siapa? Loh, nakalan ini. Ya, nakalan. Ya, penyelewengan ini. Ini penyelewengan. Dan memang ada sebabnya. Mengapa dia merubah itu? Wong mesti Ismail kok diganti Ishak. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani sebenarnya tahu keturunan orang yang dikorbankan itulah yang nanti akan menjadi juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Kalau yang dikorbankan itu Ishak punya anak Yakub. Yakub mendapatkan gelar Israel. Maka keturunannya Bani Israel diharapkan nabi yang terakhir, juru selamat dunia adalah dari Bani Israel, yakni Yesus. Allah tidak menghendaki itu. Allah menjadikan yang dikorbankan itu Ismail. Keturunan Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itulah nabi akhir zaman, penutup segala nabi. Itu yang orang-orang Yahudi Nasrani tidak rela. Dengki hatinya. Dan Allah menerangkan kedengkian mereka itu yang nampak dalam kehidupan sudah seperti itu besarnya, tapi yang tersimpan dalam hati jauh lebih besar. Karena rasa dengki yang ada, maka mereka hanya satu yang diinginkan. Ya apa caranya wong Islam murtad. Ayat-ayat ini perlu kita ketahui, Bu. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak bakal nerima kita menjadi orang Islam tuh, tidak rela, Bu. Yang ada cuma satu, ya apa caranya wong Islam? Domba yang tersesat ya Pak. Ya, menurut mereka kita dianggap domba yang tersesat. Sekarang Pak Nasrani suka memperingati nggak kurbannya Isa? Tidak. Pernah diperingati? Mereka tidak pernah melakukan itu cuma sekedar apa? Dongeng, sejarah. Baik. Biar tuntas ya. Jadi ketika Ibrahim berumur 86 tahun Ismail lahir. Ketika Ibrahim berumur 100 tahun Ishak lahir. Berarti yang lahir lebih dulu Ismail. Selisihnya 14 tahun. Nyata? Maka ketika mengadakan perjamuan menyapai anak, katakanlah menyapai anak itu umur 2 tahun ya. Berarti Ismail umurnya 16. Ishak umurnya 2. Inilah 2 anak. Tapi tiba-tiba Sarah ngompori suami, usir hamba saya beserta anaknya, diusir. Jadi waktu itu Ismail sudah umur 16, Ishak masih 2 tahun. Banyak kejanggalan.
banyak kejanggalan di sini. Kalau saya baca tuntas itu banyak kejanggalan ya. Itu versi Nasrani ya? Iya, ini versi Nasrani. Kalau Islam tidak ada kejanggalan. Al-Quran itu Dzalikal kitab la roibi. Tidak ada keraguan. Apalagi salah, ragu-ragu saja tidak ada. Tapi kan di sini banyak sekali keraguan, banyak sekali. Nah, baik. Jadi mudah-mudahan tentang anaknya yang dua tadi, kalau menurut Al-Quran jelas 14:39. Urutannya Ismail, Iska. Menurut Alkitab anaknya juga dua, cuma urutannya dibalik. Di bawahnya panah itu Ibu, Bapak. Nomor 1, lihat Al-Quran surat 14 ayat 39. Anaknya Ibrahim dua orang, namanya Ismail dan Iska. Lihat Alkitab, kitab Tawarikh yang pertama pasal 1 ayat 28. Anaknya juga dua. Siapa dan siapa? Loh, nakalan ya, nakalan. Allah di dalam membuat ayat itu urutannya tidak akan terbalik. Ya. Disinilah maka Al-Quran sebagai alat koreksi ketahuan.